Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Solutif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Program podcast Solutif merupakan tempat untuk ngobrol santai dan membahas mengenai pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat, serta membahas terkait kajian demokrasi. Dan perkenalkan, saya Muhammad Aris Munandar sebagai host dalam program Solutif kali ini, dan sudah hadir di samping saya dua narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Maria Ulfa, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Temanggung. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Mas. Sehat, Ibu? Ya, alhamdulillah. Untuk yang kedua, narasumber yang kedua yaitu sahabat Muhammad Lutfi sebagai Ketua Pengurus Cabang PMI Kabupaten Temanggung. Selamat datang, sahabat. Sehat. Terima kasih, Mas Sehat, Aris. Alhamdulillah sehat. Nah, pada podcast Solutif kali ini kita akan membahas terkait evaluasi penyelenggaraan pemilu kemarin dan pilkada, sekaligus nanti akan berbincang-bincang terkait peranan mahasiswa sekaligus dalam pengawasan partisipatif. Nah, mungkin yang pertama kita sampaikan pertanyaan kepada Ibu Maria Ulfa. Bisa dijelaskan kepada publik mungkin, Bu, hasil pengawasan kemarin di pemilu maupun di pilkada itu gambarannya seperti apa, Bu, di Bawaslu Kabupaten Temanggung? Baik, Mas Anis, akan saya sedikit menjabarkan ya, karena kalau banyak ini tidak akan habis sampai besok pagi ya. Jadi sekilas saja kita menyampaikan beberapa hasil pengawasan kita, dimulai dari pendaftaran partai politik sampai pada pilkada, karena kemarin itu baru tahun kemarin di 2024 itu pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu serentak gitu ya, serentak artinya di pemilu saja sudah 5 kotak suara. Kita belum selesai, belum mengevaluasi hasil-hasil kerja kita, hasil-hasil pengawasan pemilu kita sudah mengawasi terkait dengan pelaksanaan pilkada. Ada beberapa PR. Mungkin kalau sebenarnya pengawasan ini sudah KPU juga sudah melaksanakan kewajibannya, tugas-tugasnya sudah baik. Akan tapi ini kita masih menemui beberapa pelanggaran yang kita tangani baik di pemilu dan pemilihan. Nah, kalau di pemilu kita malah sempat nih Temanggung malah jadi artis ya, Mas. Bahkan jadi Temanggung itu malah menjadi sorotan utama terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para kades. Meskipun pelanggaran itu tidak bisa sampai tidak lanjuti karena kurangnya alat bukti, akan tetapi itu sudah mencoreng demokrasi kita. Bagaimana tidak, karena pelaku di situ adalah kepala desa. Kepala desa itu adalah tokoh utama di desa, tokoh masyarakat di situ, orang yang dianut, orang yang dituake ya, seperti itu. Kalau orang kita otomatis kan seharusnya sebagai orang yang dituakan, orang yang dipilih di situ, seharusnya kan dia bisa membawa demokrasi, mengajak masyarakatnya atau menjadi tauladan bagi masyarakatnya untuk sama-sama mengangkat martabat demokrasi di negeri ini. Akan tapi seperti itu. Yang kedua kalinya malah juga pelanggaran juga dilakukan oleh perangkat desa. Nah, ini dengan adanya pelanggaran ini kan harusnya kita juga evaluasi kembali. Ini undang-undangnya yang salah yang mana ini? Harusnya ada pengaturan kepala desa itu juga harus ada pengaturan yang lebih rigid atau paling tidak ya lebih kejam gitu, seperti itu ya, untuk mengatur bagaimana perangkat-perangkat seperti ini. Kalau itu berarti yang sisi penyelenggaraan pemilu ya? Iya. Kalau pilkada ada? Kalau pilkada kemarin ini malah yang jadi ada pelanggaran secara
secara keseluruhan sebenarnya pelaksanaan pilkada kemarin itu bisa dibilang aman Mas, daripada tahun 2018 Temanggung itu sempat viral dan juga sempat menjadi money politik tingkat nasional, itu termasuk peringkat yang lumayan 3 besar seperti itu. Nah, keamanan di 2018 alhamdulillah tidak terjadi di 2024. Bahkan kemarin itu sempat sama teman-teman dari sekretariatan sampai mereka itu ketakutan jangan terjadi lagi fenomena di 2018 ini kembali ke 2024. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan pelaksanaan pilkada kemarin juga aman, meskipun yang namanya pelanggaran, yang namanya laporan itu pasti ada ya. Ini kemarin ada pelanggaran kode etik dari penyelenggara malahan ya, baik dari PPS dan juga PTPS ya. Yang selanjutnya juga banyak alat APK yang rusak. Nah, ini ada laporan masuk ke kita tapi tidak bisa ditindaklanjuti karena siapa yang yang merusak itu tidak ketemu, tidak bisa baik secara di CCTV pun juga tidak ketemu seperti itu. Sebenarnya sudah berjalan begitu, KPU juga sudah melaksanakan tugasnya secara baik. Kita juga mengawasinya, juga diberikan akses dan kemudahan dan juga terbuka. Baik, kita juga mengawasi dari pendaftaran, terus pengundian, kita kan juga mengawasi semuanya. Itu semuanya bisa kita lalui dengan baik ya. Cuman ini kembali lagi, kok kenapa pada masa pemilihan ini malah pelanggaran kode etik yang tren seperti itu. Secara umum mungkin penyelenggaraan dari KPU juga sudah baik. Sudah baik. Tetap ada ya pelanggaran, apalagi kemarin juga pelanggaran dilakukan oleh KPU seperti itu. Mungkin bergeser ke sahabat Lutfi ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Maria Ulfa terkait gambaran penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Mungkin dari sisi perspektif mahasiswa ataupun aktivis organisasi, dalam mengawal penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan mungkin seperti apa? Bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Ya. Memang dalam proses mengawal pemilu sebenarnya dari kita tarik ulur dulu, dalam hal pemilu kan ada 3 ya. Ada peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan juga pemilih. Nah, dari sisi-sisi tersebut memang hari ini dari kami, terkhusus dari PMI, memang beberapa sudah ada yang masuk dari ikut penyelenggara pemilu dan juga pemilih, itu yang jelas. Nah, berbicara evaluasi, mungkin dari sudut pandang PMI itu secara garis besar, betul tadi yang dikatakan Ibu Maria terkait APK yang rusak. Nah, memang sering terjadi di beberapa daerah, seringkali saya menemui memang APK yang rusak, entah itu dari APK yang calon nomor urut 4, 5, 6 mungkin. Memang ada, pasti salah satu ada yang rusak. Ini mungkin menjadi evaluasi yang bisa dilakukan untuk menghadapi pemilu 2029. Mungkin itu kalau evaluasi dari. Catatannya hampir sama ya. Yeah. Apa yang disampaikan sama Bu Ulfa sebagai sisi penyelenggara sama dari sisi aktivis mahasiswa masyarakat dan sebagainya, sorotan tajamnya itu terhadap alat peraga kampanye ya. Yeah. Mungkin bisa diulas kembali Bu terkait saran-saran lah kedepannya teknis alat peraga itu seperti apa untuk mengamankan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan sebagainya. Ya, baik. APK itu. Kalau terkait APK ini kan kita harus memahami bahwa alat peraga kampanye ini adalah bagian daripada salah satu kegiatan kampanye. Nah, salah satu kegiatan kampanye ini kan dalam rangka juga kita merayakan berdemokrasi ya, pesta demokrasi. Otomatis kalau kita lihat seperti demokrasi ini kan ajang pesta, tapi untuk memilih pemimpin-pemimpin kita, karena kita tahu beberapa pengertian katanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau kita lihat fungsi demokrasi yang pertama itu kan
adanya persamaan di depan hukum, atau kalau kita asasnya di pidana itu kan equality before the law. Yang keduanya adalah partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan. Artinya ketika partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan, itu janganlah metode kampanye ini dirusak dengan salah satu orang atau oknum yang merusak. Dengan itu kan juga kita nggak tahu yang merusak itu rivalnya atau dia sendiri, kan kita juga tidak tahu, sehingga perlu penyadaran kepada masyarakat bahwa ketika kita untuk melakukan demokrasi yang baik, maka masyarakat pun juga harus sadar, oh biarlah ini memang menjadi jalan untuk kampanye, ya biarkan mereka menyuarakan masing-masing untuk berkampanye, itu dibiarkan saja. Memang itu adalah salah satu metode kampanye yang dilegalkan oleh undang-undang. Yang ketiganya bahwa fungsi dari demokrasi ini kan adanya pembagian pendapatan dari seluruh pihak, sehingga tidak ada ketimpangan sosial. Jadi semuanya kan diberikan kesempatan yang sama untuk bahkan agar dia menjadi peserta, karena tokoh-tokoh dalam pemilu kan peserta, penyelenggara, dan masyarakat pemilih. Otomatis kan harusnya masyarakat sadar bahwa demokrasi ini milik kita semua, dan nanti kita akan memilih pemimpin yang terbaik untuk kita semua untuk mewakili. Dan yang terakhir bahwa demokrasi ini menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan sistem pemilihan di negeri ini. Jadi harus dihargai bahwa seperti itu tidak baik. Maka masyarakat harus diberi pendidikan atau kesadaran tersendiri. Mereka harus sadar bahwa ini seperti ini akan bisa merusak atau memperbaiki kredibilitas dari masing-masing peserta. Jadi masyarakat juga jangan terpancing. Artinya masyarakat juga ketika ada perusakan alat peraga kampanye juga jangan terpancing, akhirnya mereka tersulut emosi. Jangan seperti itu. Masyarakat hanya harus nilai-nilai kebaikan itu harus ditularkan kepada sesampingnya. Usah popo, misalkan seperti itu. Jangan akhirnya terus nanti jebulannya sing dikandani dia juga tim sesnya. Akhirnya kan bisa tersulut emosi. Sebenarnya di masa-masa transisi kepemimpinan seperti itu, masyarakat harus dewasa. Ketika ada perusakan, ketika melihat, ya jangan diam. Mereka kalau bisa di video dilaporkan kalau bisa. Tapi kan masyarakat kadang takut, wah ajang iki kok ngene wong pemilu ke hanya sekali, mosok arek merusak persaudaraan atau persahabatan 5 tahun, itu enggak merusak sebenarnya. Kalau kamu bilang ini adalah merusak, itu salah sekali. Justru kamu melanggar hak ya. Iya, melanggar hak peserta pemilu untuk ikut berkampanye di situ. Jadi jika melihat pelanggaran di video, tapi kalau memang takut ya videonya alon-alon bicaranya, atau misalkan di kameranya disembunyikan atau seperti itu. Mungkin ini kalau anak muda itu kan sekarang eranya era digital. Yeah. Nah, mungkin ada terobosan misalkan atau saran bagi penyelenggaraan pemilu yang akan datang atau penyelenggaraan pilkada yang akan datang. Ketika ada kejadian hal seperti ini, misalkan perusakan APK dan sebagainya, itu kan akan memakan anggaran, merusak kos anggaran ataupun membengkak anggarannya, akhirnya memperbarui lagi APK-nya. Mungkin ada gagasan mungkin yang ingin disampaikan ke sahabat-sahabat semua terkait misalkan lebih digencarkan lagi ke kampanye di media sosial atau di digital seperti itu, atau konsep gagasan yang mungkin bisa ditawarkan ke sahabat-sahabat semua bagaimana? Ya, memang hari ini kita mau tidak mau harus menerima terkait perubahan zaman, apalagi digitalisasi hari ini. Dari beberapa kemarin memang setiap calon itu kan memiliki medianya masing-masing dalam upaya mengkampanyekan dirinya sendiri ataupun timnya. Nah, berbicara dengan hal itu, memang hari ini ketika harus melihat adanya sebuah pelanggaran, kita juga harus berani. Artinya berani harus menampilkan video, harus menampilkan bukti tanpa harus takut dengan ancaman dari beberapa pihak tertentu ataupun oknum. Nah, saya rasa setiap
orang itu memiliki hak untuk atas perlindungannya sendiri dalam hal-hal seperti itu, dalam pengawasan seperti itu, pengamanan ataupun dan sebagainya. Saya rasa memang hari ini terobosan baru ketika harus meminimalisir terkait alat peraga kampanye, ya kita juga harus seimbang dengan kegiatan digitalisasi. Artinya semua media ataupun semua informasi akan lebih mudah untuk kita akses. Contoh kita upload di TikTok, seringkali lah kita lewat ke beranda kita, FYP kita. Nah, ketika harus membaca terkait perusakan APK, menurut saya ini memang hanya oknum, bukan dari tim ses salah satu calon ataupun yang lain. Bagi saya itu adalah oknum yang memang tidak dari bagian calon-calon mereka saja, gitu. Ya iseng saja. Baik sahabat Bawaslu semua, sangat menarik pembahasan program solutif kali ini. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait kita membahas terkait pengawasan partisipatif. Karena kali ini kita diskusi dengan aktivis, nah pastikan semangat sebagai aktivis itu sangat tinggi. Nah, kira-kira peranan kemarin yang para aktivis dalam mungkin ikut sebagai pengawasan partisipatif dan sebagainya sudah sampai mana Pak? Atau Bawaslu melakukan kolaborasi dengan organisasi mahasiswa dan sebagainya? Ya, sebenarnya Bawaslu itu kalau sudah melakukan langkah pencegahan itu sudah banyak ya. Dimulai bagian daripada pembentukan MOU, kita juga sudah pembentukan MOU dengan beberapa pihak, dan kita juga ada pengawasan partisipatif itu kita masuk pada kampus-kampus. Kadang kita juga memberikan pendidikan partisipatif di kampus-kampus, sebagai kampus itu kan juga bisa jadi menjadi pemilih pemula, karena kadang yang di kampus ini belum pernah memilih. Jadi harapan kita kan ketika kita masuk pada kampus, kita masuk pada anak-anak SMA, mereka itu masih fresh pikirannya, mereka juga masih idealis nih ya. Jadi harapan kita mereka belum terkotori dengan iming-iming money politik lah, seperti itu. Bawaslu saat itu kemarin, baik sebelum penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan ataupun sesudah, kita sudah gencar memberdayakan pengawasan partisipatif. Contohnya sebelum penyelenggaraan pemilu ya, kita sudah melakukan pendidikan partisipatif di semua SMA ya. Terus ke kampus-kampus kita juga MOU dengan Inisnu, Al-Kausar juga, dan juga dengan Ngesti Waluyo. Kita juga ke sana untuk melakukan MOU dengan kerjasama untuk sama-sama mengawasi. Kita juga ada di Pramuka Saka Adiasta Pemilu. Kita juga punya jaringan di situ. Selain itu kita juga menjalin anak-anak mahasiswa di Kabupaten Temanggung ini untuk ikut program P2P yang dilaksanakan di Temanggung juga dan di Bawaslu Provinsi. Nah, pesertanya itu dari mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Selain itu, kita juga aktif komunikasi langsung kepada masyarakat, apalagi desa-desa binaan kita juga memberikan pengetahuan tentang pemilu di situ, bagaimana ketika ikut sama-sama mengawasi hajat rakyat ini yang menjadi hajat kita bersama, bagaimana jika mereka menemukan sebuah pelanggaran, bagaimana pelaporan. Itu kita semua berikan materi-materi itu ketika kita melakukan pembinaan di desa-desa pengawasan dan juga di desa anti politik uang. Selain itu kita juga sering membuat ILM itu juga kita bekerja sama dengan Kominfo yang ditayangkan di Videotron juga. Selain itu juga di channel YouTube kita, di IG Bawaslu kita juga. Jadi sebenarnya sudah langkah kita sudah maksimal ya. Akan tapi semua langkah itu tidak akan terlihat tanpa adanya partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu kalau kita melihat dari
mereka ikut memilihnya, partisipasi pemilihan mencoblosnya, Temanggung ini termasuk paling besar seprovinsi Jawa Tengah. Tapi kalau kita melihat kan dari kaca partisipasi pengawasan, bukan partisipasi ketika mereka mencoblos di situ. Nah, partisipasi pengawasan itu seperti apa? Nah, kalau ada pelanggaran, masyarakat berdorong, oh Mbak ini ada pelanggaran, Bu ini ada melapor ke Bawaslu. Mereka, lah memang kalau kita lihat juga banyak sebenarnya dari temuan-temuan atau kok temuan ya dari laporan-laporan melalui IG atau laporan-laporan melalui kadang ada di email lah, itu selanjutnya kita tindak lanjuti seperti itu, Mas. Mungkin kita beralih ke sahabat Lutfi nih. Dari sisi mahasiswa sendiri atau aktivis sudah berperan apa kemarin di penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan? Mungkin bisa disampaikan ke sahabat semua agar menjadi motivasi untuk kedepannya juga ikut berperan dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif. Ya, oke. Perihal keikutsertaan dalam hal pengawasan memang hari ini tidak sedikit dari mahasiswa INISNU ataupun sahabat-sahabat PMI yang ikut dalam hal Bawaslu ataupun KPU. Ini artinya sebuah dorongan bahwasanya sebagai mahasiswa notabene adalah peran pemuda juga bisa ikut dalam proses-proses pengawasan seperti itu. Nah, kemudian dalam konteks pemilih memang hari ini masih minim dalam budaya pengawasan. Ya, mereka tetap dalam paradigma yang sama, kerangka berpikir yang sama. Ketika sudah memilih, ya sudah pulang gitu. Artinya ketika melihat adanya pelanggaran ataupun kecurangan dalam proses pemilihan, mereka akan cenderung apatis. Nah, hal-hal seperti ini yang memang perlu dikembangkan lagi, harus diberi edukasi kembali bagaimana solusi terbaik ketika melihat pelanggaran itu seperti apa. Apakah harus melaporkan secara langsung ataupun ya tadi lewat jalur belakang secara diam-diam ada kenalan dari KPU ataupun Bawaslu langsung melaporkan, itu mungkin bisa. Mungkin itu dari. Baik, mungkin bisa diminum sajiannya. Mas minum. Baik sahabat Bawaslu, sangat menarik sekali diskusi solutif kali ini. Mungkin kita lanjut lagi ya untuk segmen tantangan dan peluang. Peluang ke depan dalam meningkatkan kualitas demokrasi, baik dari sisi penyelenggaraan pemilu, sisi penyelenggara pemilu ataupun dari aktivis mahasiswa, peran mahasiswa dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan agar menjadikan masukan-masukan ke depan penyelenggaraan pemilu akan lebih maksimal lagi, Bu. Oh ya, saya nih langsung ya. Menurut saya bahwa tantangan ataupun bagi mahasiswa ya, ini khususnya mahasiswa, harusnya mahasiswa ini masuk pada 3 segmen ini, baik tidak hanya sebagai pemilih tapi juga sebagai penyelenggara. Artinya mereka bisa masuk dalam sebagai PPK ataupun PPS, KPPS bisa masuk, ataupun sebagai pengawas pemilu. Nah, yang bisa jadi peserta pemilu sendiri, sehingga nanti harapan saya kalau pemuda ini kan mereka masih idealisme, apalagi kalau kita melihat Subhanallah Rizalul Wadian, pemuda sekarang itu ada masa depan bagi negara kita ke depan. Jadi di tangan para pemuda inilah nanti akan terbentuk negara yang bagus. Memang kalau proses demokrasi ini ketika tidak ada kritik maka tidak akan membangun sebuah negara. Nah, kritik itu memang mungkin berasal dari mahasiswa, tapi kalau tidak ada kritik memang negara itu tidak akan terbangun dengan bagus. Maka peranan mahasiswa ini selain sebagai pemilih nanti bisa mengkritik seperti ini, tapi dia juga bisa masuk dalam lini sebagai pengawas atau penyelenggara pemilu. Dia juga bisa sebagai peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu bisa menyuarakan apa-apa yang kebutuhan masyarakat seperti ini, kebutuhan mahasiswa seperti ini, sehingga peranan pemuda di sini sangatlah menurut saya harapan kita satu-satunya untuk menjadikan demokrasi baik ke depan ini
pemuda ini, apalagi pemuda sekarang ya harus pintar, harus pintar, dan mereka bergabung di wadah-wadah suatu organisasi yang berkualitas untuk membangun dirinya untuk berkualitas dan untuk pembangunan demokrasi ke depan agar negara ini juga lebih berkualitas. Jadi seperti itu, pemuda sekarang itu harus bersemangat, aku bisa membangun negara ini dimulai dari diri sendiri dan mengajak teman-teman seperti itu. Jadi bergabunglah dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas, dan untuk meningkatkan kapasitas itu nanti bisa bergabung sebagai penyelenggara ataupun peserta. Nah, nanti di situ harapan kami pemuda inilah yang akan meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu seperti itu, Mas. Di posisi organisasi mahasiswa ataupun aktivis pemuda itu menjadi posisi mitra strategis. Iya, mitra strategis sangat penting sekali. Ini dari sisi pengurus PMI ini bisa disampaikan. Memang hari ini kita sahabat-sahabat PMII tidak jauh dari adanya diskusi. Artinya kita mencoba ketika sudah melihat masa lalu, kita mulai merancang masa depan. Ketika kita harus menjadi sebuah penyelenggara, kita diskusikan dulu, baca dulu. Kiranya apa saja sih yang perlu diperlukan dalam hal untuk menjadi penyelenggara, entah itu dalam konteks Bawaslu ataupun dalam konteks KPU, kiranya apa saja sih. Nah, ini menjadi sebuah diskusi yang panjang. Memang hari ini memang sahabat-sahabat PMI harus mempersiapkan mahasiswa INISNU ataupun kader-kader yang memang PMI sudah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari proses pengawasan dalam pemilu. Nah, begitupun dalam konteks pemilih, sebenarnya kita sudah tidak asing lah ketika kita jadi mahasiswa, mungkin adanya organisasi intra, kita sudah dihadapkan oleh Pemira mungkin dalam konteks mahasiswa. Ini kan menjadi sebuah bagian dari pendidikan politik juga. Artinya ketika harus melihat pemilu, sebenarnya sama saja antara pemilihan di organisasi intra dengan pemerintah ataupun bupati, gubernur, badan legislasi itu sama saja sebenarnya. Ya, mungkin bisa berperan karena sekarang teknologi semakin canggih, melalui partisipasi melalui teknologi kan juga bisa sebenarnya. Nah, tadi sudah disinggung sama sahabat Lutfi terkait literasi dan sebagainya. Nampaknya Bawaslu Temanggung kayaknya juga sudah kerjasama dengan kampus INISNU juga, terus menyampaikan hasil-hasil produk terbitan dari Bawaslu terkait buku-buku hasil pengawasan, terus buku mekanisme sengketa dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan Bu kepada mahasiswa, terutama aktivis mahasiswa maupun organisasi di Kabupaten Temanggung terkait literasi kepemiluan dan sebagainya, Bu. Ya, jadi Bawaslu memang kemarin sudah bekerjasama dengan INISNU dalam untuk membangun literasi kepemiluan, sehingga kami mengundang juga nih kepada seluruh mahasiswa ya, baik dari INISNU ataupun semua mahasiswa di Temanggung ini, untuk sama-sama ayo kita belajar tentang kepemiluan, kita diskusi bareng. Nah, ajang kerjasama ini dijadikan sebagai wadah kolaborasi antara penyelenggara antara Bawaslu dengan mahasiswa untuk kita saling bertukar bagaimana sih pemilu ini seperti ini, kita berdiskusi bagaimana kita menjadikan demokrasi ke depan lebih baik gitu loh. Karena kita kalau kita kan bicara tentang pengawasan, nanti KPU berbicara tentang teknis. Nah, kalau mahasiswa mereka akan bicara tentang mungkin apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi bagaimana kita membangun demokrasi, ayo kita bareng-bareng dengan ini wadah literasi ini, kita bisa berkolaborasi di dalamnya untuk saling sharing knowledge tentang kepemiluan. Baik, sahabat Semak, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu dan Mas Lutfi terkait harapan dan pesan mungkin bagi mahasiswa Bu terkait hasil evaluasi kemarin penyelenggaraan pemilihan,
Terus bagaimana langkah ke depan nanti untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Temanggung? Kira-kira apa yang harus dilakukan mahasiswa sebagai closing? Ya, kalau sekarang melihat mahasiswa sekarang bisa berperan aktif dalam proses demokrasi ini, baik tidak sebagai hanya penyelenggara atau pemilih atau peserta, bahkan tapi mahasiswa juga bisa membentuk suatu wadah. Misalkan tidak bisa tergabung dalam wadah yang di SKPP, P2P atau Sekadiasta, tapi mereka bisa membuat wadah sendiri untuk share knowledge, untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi ilmu bagaimana sih tentang pengawasan pemilu, bagaimana demokrasi yang baik. Jadi mahasiswa sekarang itu tidak zamannya lagi demo-demo yang berdarah-darah. Kalau sekarang demokrasi sampai sekarang kok masih berdarah-darah, berarti demokrasi itu masih menuai rapot merah seperti itu. Jadi mahasiswa sekarang harus beralih ke zamannya sekarang, zamannya teknologi digital, teknologi, maka mereka juga harus bisa menyuarakan lewat teknologi itu. Mereka berperan untuk menyebarkan kebaikan, menyebar pesan-pesan demokrasi yang baik seperti itu, Mas. Jadi harapan kita. Mungkin harapan dari sahabat Lutfi. Mungkin harapan saya dari mahasiswa dan juga terkhusus untuk sahabat-sahabat PMII, memang hari ini dan tadi juga sudah dibahas bahwasanya dari PMI dan juga dari Bawaslu sudah penandatangan MOU, artinya besar harapan ini menjadi akses mudah bagi kita untuk saling bekerja sama, artinya sebagai mitra kolaboratif, kolegial, di samping juga harus sebagai mitra kritis juga, ini sebagai bahan evaluasi. Kemudian betul tadi yang dikatakan Bu Ulfa, artinya digitalisasi hari ini sudah sampai ke hampir menuju 5.0, artinya semua aspek, semua informasi ini menjadi sebuah kemudahan dalam mendapatkan informasi, arus informasi. Tinggal bagaimana kita sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda ini memilah dan memilih mana yang kiranya informasi yang baik dan juga yang mana yang benar. Artinya kita juga harus pintar dalam pengamatan teknologi hari ini. Bagaimana kita juga harus menggunakan secara baik juga tanpa harus merendahkan salah satu ataupun orang lain. Baik, sangat menarik sekali sahabat Bawaslu diskusi pada program solutif kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber, Bu Ulfa dan Mas Lutfi, sangat edukatif dan semoga menjadi inspirasi bagi mahasiswa agar peranan mahasiswa itu bisa terimplementasikan menjadi pengawas partisipatif. Baik sahabat Bawaslu semua, terus ikuti podcast solutif Bawaslu Kabupaten Temanggung dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Sampai jumpa di episode podcast solutif selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.